bahas unboxing ini speedometer wireless red drone dari Cat Eye. Tapi sebelum kita bahas ini, kita lihat dulu sepeda, aksesoris apa sih yang wajib di sepeda. Ini versi saya tentunya, mungkin teman-teman yang lain ada banyak yang nambahkan aksesoris, tapi menurut saya dengan aksesoris ini udah mumpuni, cukup buat teman-teman, buat guys. Mungkin kita mulai dari bagian depan. Ayo. Nah, bagian depan ini banyak banget aksesorisnya. Yang pertama ada bel. Ini belnya saya pakai Cat Eye. Terus ada juga speedometer. Ini speedometernya juga Cat Eye, tapi yang seri Velo wireless juga. Terus ini ada tas yang saya gantung di handlebar atau di handle postnya. Kemudian di bagian bawah sini bisa dilihat saya pakai lampu untuk persiapan night ride. Ini juga dari Cat Eye, AMP 500. Terus terakhir aksesoris yang saya pakai adalah ini lampu belakang. Ini lampu belakangnya yang sensor otomatis dari X-Lite 100. Ini saya pakai yang nih Fitnik X-Lite 100 ya. Ini sudah ada sensornya, jadi di sini ada tombol manual dan auto. Ini kalau auto dia otomatis, kalau ngerem dia nyala, kalau dia gerak dia ada beberapa mode. Oke. Nah, ini beberapa aksesoris. Kita bahas dulu dari depan, dari bel lagi. Ini bel. Menurut saya ini salah satu aksesoris yang penting. Kenapa? Bukan kayak fungsinya untuk motor ya, kita nggak mungkin ngelakson orang karena kita mau kebut-kebut, tapi lebih ke kalau misalnya kita berpapasan sama teman-teman sepeda gue lain, kita bisa saling sapa, mungkin nggak saling oi om gitu, enggak, tapi bisa gitu. Jadi kalau pakai ini usahakan yang cukup nyaring, dan saya cukup puas dengan suaranya dari Cat Eye. Oke, kemudian tas. Kita bahas tas. Kenapa menurut saya tas itu penting? Bisa teman-teman taruh sini tasnya, atau kalau yang ada front block biasanya model Brompton atau yang lain itu pasang di sini. Tapi saya lebih prefer di sini karena kalau di situ itu agak sulit menurut saya untuk buka-bukanya, kecuali pakai keranjang ya. Nah, kalau pakai tas fungsinya buat apa? Yang pertama saya pakai yang simple aja, yang untuk tempat minum, karena saya nggak pakai aksesoris botol. Karena kalau pakai aksesoris botol itu beberapa pengalaman kalau kita di jalan turunan bergelombang itu suka jatuh. Jadi saya pakai yang di sini di dalam tas. Kemudian ini ada tempat untuk naruh dompet, handphone, ataupun yang lainnya ya, kunci mobil misalnya kita habis loading atau apapun. Dan di sini ada yang bentuk transparannya. Menurut saya ini cukup mumpuni dan harganya juga relatif terjangkau, banyak di marketplace. Jadi ini salah satu yang penting, karena kalau kita goes ada orang yang nggak pakai tas tapi handphonenya ditaruh di baju ya, di kantong belakang baju. Itu sih oke, tapi kalau di Indonesia jadi riskan karena sekarang banyak begal ya, banyak begal kalau taruh di situ. Sama kalau pakai tas selempang juga jadi lebih kelihatan aja sama begal. Kalau ini itu firm, dan kalau misalnya kita parkir sepedanya ini bisa langsung kita ambil dompet sama itunya, jadi aman. Dan ini tinggal tempat minum gitu kan. Oke, terus ini speedometer nanti kita bahas sekalian. Ini speedometer kenapa pakai yang wireless? Cuma satu sih, karena dia nggak ribet aja, ada kabel-kabelnya. Jadi sensornya ini di bawah di ban, sensornya ada di roda sini. Nah, ini sensornya, nah ini titik sensornya. Jadi kalau dia ke sini, titik sensornya ini yang membuat dia menunjukkan kecepatan. Oke, nah ini aksesoris lampunya.
Kenapa saya pakai aksesoris lampu? Karena saya sering goes di sore hari setelah maghrib itu, atau asar menuju maghrib. Kadang jam 5 itu udah gelap, untuk menanda aja bahwa di jalan, safety juga buat kita. Jadi kendaraan lain atau pengguna jalan lain bisa melihat kalau ada sepeda kita jalan. Nah, ini bebas teman-teman, fungsinya hanya satu, untuk penerangan saat malam. Jadi ini tidak wajib menurut saya kalau tidak suka goes malam, kalau yang lampu depan ini. Tapi kalau lampu belakang itu karena itu otomatis, jadi mau goes malam ataupun goes siang itu lebih wajib lampu belakang yang ini. Lampu belakang yang ini itu lebih wajib menurut saya daripada lampu depan yang ini ya. Kalau ini itu tidak wajib karena ini fungsinya hanya penerangan. Oke, itu aja. Sekarang kita unboxing Pedron Cat Eye wireless ya. Ini saya juga baru punya. Sebelumnya saya punyanya yang tipe Velo, tapi kalau saya lihat kayaknya kita unboxing dulu, kita review dulu. Ini bentuknya, warnanya kalau nggak salah hanya tersedia satu pilihan, warna hitam. Harganya adalah ini, harganya masih ada di 698, beli di Rodalink. Dan menurut saya ini jadinya jatuhnya lebih murah daripada Velo. Kenapa? Karena Velo itu ininya saja harganya sekitar 450-an, sementara ininya bracketnya itu seharga 200-an, 200.000, 170.000 sekian. Nah, kalau ini sudah dua itu seharga 698 dan layarnya lebih besar. Nanti kita bandingin sama yang Velo ya. Oke, di Pedron ini di sini tulisannya ada all weather, jadi sudah anti air. Kalau teman-teman gue pas hujan gak masalah. Kemudian ini click tag, saya juga nggak tahu ini apa. Low bed, jadi kalau low bed itu mati, ini sudah auto start stop dan garansi 2 tahun. Kalau di wireless, di speedometer ini ada 8 function ya, speed, terus distance atau jarak, waktu sepedaan, rata-rata kecepatan, kemudian total jarak yang ditempuh, jam, sama maksimum kecepatan. Kemudian ada satu lagi stopwatch. Oke, kenapa saya sampai beli dua? Karena sepedanya ada dua yang pertama, dan menurut saya ini wajib. Kenapa wajib? Karena sebenarnya kalau kita sepedaan kan bisa aja kita lihat handphone untuk mengukur jarak atau maksimum speed. Teman-teman bisa punya Strava, Strif, banyak aplikasinya. Cuman menurut saya kita wajib pakai ini, terutama yang bersepeda di jalan raya, untuk kalau kita lihat satu hari ini misalnya kita dapat 10 kilo, jaraknya berapa, dan kita juga bisa melatih cadence, atau cadence itu namanya irama ya. Jadi pas kita goes, kita bisa tahu speed kita itu rata-rata di berapa. Kalau bisa sih konstan. Kalau jalannya pas lempeng kita bisa konstan, enak gitu kan. Jadi kita mengatur cadence, irama kita dalam bersepeda. Jadi misalnya pertama kali sepeda kita speednya hanya 15 km per jam rata-rata. Kemudian karena kita sudah sering, nanti naik ke 20, naik ke 30, naik seterusnya gitu kan. Jadi ini alat ini adalah pengukur waktu saat kita jalan. Fungsinya memang sama. Kalau ditanya kenapa nggak pakai handphone, rawan kalau handphone ditaruh di tengah gitu, karena sekarang tuh rawan banget bersepeda dibegal ya. Jadi saya lebih prefer pakai beginian sih di situ daripada handphone. Handphone kalau jatuh harganya jauh lebih mahal daripada ini. Oke, sekarang kita unboxing, kita buka ada apa aja di dalamnya. Ya, ini kita unboxing. Ya, ini ada sensornya yang dipasang di bawah. Kemudian ini nah, ini Pedron Cat Eye nya wireless ya, sudah sama bracket include di dalamnya. Ini sudah sama bracket. Coba kita bandingin ukurannya sama yang Velo ya. Ini kalau kita bandingin sama yang Velo, jauh banget ya.
Ya kita bandingin ya ukurannya, jauh banget nih. Jadi yang Pedron lebih besar ya, bracketnya sama tapi lihat, kayaknya sih lebih enak kalau dilihat. Oke, nah bedanya lagi dengan Velo ini nggak ada pencetannya, ternyata mencetnya langsung diklik gini, ini langsung bisa ganti-ganti nih. Ini jam, time, distance, average, maksimum, odo. Seru juga nih. Ini jam, ternyata dia dipencet gini ya, nggak ada tombolnya tapi ada kayaknya tombolnya di belakang sini deh. Jadi ini kalau kita tekan tuh, kalau ini kalau kita tekan ganti sendiri. Kalau yang Velo itu di sini ya tombolnya ya. Oke, ini dapat ini. Kemudian ada buku petunjuknya, ada 2 kabel tis untuk masang ini, buku petunjuk, kemudian ini dudukan si sensor. Nah ini sensornya yang di jari-jari. Oke, nah, kita buka petunjuknya. Ini hanya distributionnya Eropa ya, Indonesia ada nggak ya? Nggak ada. Jadi cuma ngasih tahu di Eropa ini terkait distribusinya di mana, Indonesia nggak ada. Tapi saya belinya di Rodaling. Nah ini manual book sepertinya, ini manual book. Oke. Nah, ini ada semuanya ya, cara-caranya, cara pasangnya. Yang pertama jelas kita setup dulu semuanya di komputernya. Ini ada setup ukuran ban, jam, kemudian unitnya kilometer per house. Nah ini di sini dia kasih ukuran teman-teman, dikasih ukuran. Ini adalah ukuran ban, jadi teman-teman bisa lihat ukuran bannya, lihat etartonya. Jadi saya sekarang itu adalah pakai ukuran 16 1/3/8 ini nih, 37349 atau 16 1/8 28349. Ini ada kodenya 1290 sama 1300. Ini masing-masing ETRTO ban. Jadi kalau teman-teman lihat ETRTO nya itu lihat di mana, ada lihat di pinggiran bannya itu ada nanti 32349, 35349, ini 28349 nih. Ini ukurannya. Jadi teman-teman nanti tinggal masukin kodenya. Nanti kita sama-sama cek ya gimana caranya. Oke, ini semua cara-caranya. Oke, sekarang kita ikuti yang satu ya. Kita mau setting si komputernya dulu. Saya yang sebelumnya itu dibuang, ditinggal di tempat bengkelnya. Sekarang kalau mau setting jadi bingung. Jadi ini disimpan. Cakep ini, terlalu bersemangat. Jadi sebenarnya itu kunci di sini, jadi ada kunciannya nih. Nah ini nih ditekan gini, cek gitu kan, untuk supaya dia naik membuka. Nah ini ada mode, ada menu,
Nah ini kita bisa, sebenarnya kalau di pencet ini juga bisa sih. Oke, sekarang kita mau setting, lihat menunya di sini. Sistemnya semua masih 0 km/jam. Kita mau setting, karena ini saya akan pasang di sepeda Gus. Kita akan pasang di, lihat di sini dia mau clear, berarti reset itu di AC ini di reset menu sama ini ya. Nah karena ini sudah benar, kita hanya tinggal setting aja jamnya, enggak benar ya. Oke, jam sama settingan roda. Oke, untuk settingan roda caranya adalah reset dulu. Sudah di set. Nah ini kalau kita pencet set, sudah kita reset, ini unit munculnya, kita pilih km/jam, kita klik mode yang di bawah sini. Nah, ini kita pilih, itu kita tekan menu. Nah ini set gambar roda, kelihatan nggak? Set gambar roda ya. Nah ini 2096 karena kita pakai mau ban 1613/8, jadi saya pakainya yang ini 1300 ya, 37349 1300, berarti ini kita ganti. Klik modenya nih. Kita tahan 2 menit, pindah ke sebelahnya, 2 detik maksudnya. Nah ini mau lagi karena kita mau pakainya 1300. Nah, pindah, ini 3, pindah, 1 ya, 1300 ini kodenya, 1300, ban 16113/8, ukuran 37349. Oke, sudah. Kita pencet menu lagi, ini menunya. Nah ini jam, sekarang dia ada 2 mode, 24 hour atau 2 jam, 12 hour ya. Kalau ini kita pencet 12 hour, saya sih lebih senang pakai yang 12 hour, tinggal kita lihat AM atau PM nya aja ya. Tekan 2 kali. Nah ini sekarang jam berapa? Kita samakan dengan jam yang ada di handphone. 10.52 ya sekarang 10.52. Setelah selesai kita tekan menu lagi, berarti selesai menu. Nah, oke, semuanya sudah set sama seperti di buku ini ya, tunjuknya all set ya, finish, semuanya sudah ada. Oke, sekarang tinggal kita pasang di handlebarnya seperti apa, sama masang di sensor magnetnya seperti apa. Oke, sudah selesai. Sebelum kita pasang, yang perlu disiapkan adalah ini kunci L ya teman-teman, kunci L buat ini mounting ininya. Kemudian dari sana udah dapat ini, cuman bisa teman-teman ganti sesuai selera atau sesuai warna sepeda kabel tisnya. Saya pakai yang putih biar netral di sepeda saya. Nah ini akan kita pasang di sini, kita akan pasang di sepeda ini ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini polosan, nggak ada aksesoris, belum dipasang, baru dipasang boncengan sepeda anak aja. Jadi lampu belum pasang, lampu belakang mau juga saya pasang, jadi saya pasang ini duluan. Nah, lampu belakang on the way, di dalam pembelian. Jadi ini nggak akan dipakai goes malam, yang sepeda saya itu yang akan dipakai goes malam. Oke, kita akan pasang di situ.
Oke, simple teman-teman. Ini kita buka mountingnya, dudukan brake-nya, dudukan cat eye-nya kita buka. Ini udah ada karet pengamannya. Di bukunya kalau dia diameternya lebih besar, karetnya bisa dilepas. Tapi karena ini pakainya diameternya kecil, sepeda lipat, itu dia cukup ini, bisa langsung masuk. Dan letaknya adalah di sebelah kanan ya teman-teman, karena kalau naruhnya di sebelah kiri jadi aneh ini. Jadi ini sebelah kanan, karena dudukannya juga pas sebelah kanan, jadi dia nanti akan center di tengah. Dan kita pasang lagi. Mudah-mudahan pas. Kayaknya nggak pas deh, kurang tebal karetnya. Nah ini teman-teman, ternyata tidak pas, kurang tebal karetnya kalau dipasang begini. Oke teman-teman, kalau pakai ini, saya pakai ini nggak muat teman-teman. Nah jadi karetnya nggak bisa kenceng. Nah kalau di ukurannya ini ada ukuran untuk 25-26 dengan maksimal itu 31,8. Kalau 25-26 itu dia cukup pakai ini dengan bracketnya dalam. Kalau 31,8 itu diameternya, itu dia ininya dilepas gitu kan. Nah ternyata ini itu nggak cukup teman-teman, tuh nggak cukup ya, bukan nggak cukup sih, kegedean. Caranya adalah kita akan ngakalin. Kebetulan saya punya ini apa namanya, double tip yang agak tebel ya, buat nempel lukisan biasanya. Atau teman-teman bisa pakai karet tambahan di sini untuk masukin mountingnya. Ini kita buka lagi. Oke, sekarang kita pasang ini mountingnya di belakang ya. Ya, ini kita pasang sini, ada tulisannya sensor zone. Jadi ini posisinya harus di sini supaya bisa melihat sensor zone-nya ini. Nah ini teman-teman, kalau lihat ya. Nah ini sensor zone-nya ini di sini. Ini ngecek ini. Ini kalau kita giniin tuh, kita giniin, nah itu ini speednya jalan teman-teman. Nah itu ya begitu. Jadi ini kita pasang di sini di bawah. Nah posisi sensor zone bentar. Posisi sensor zone ini sangat sensitif sekali teman-teman. Dia harus posisinya begini. Kalau begini itu sukanya nggak terbaca.
jadi minimal dia begini. Nah kalau ini kita pasang begini biasanya nggak terbaca, jadi saya prefer pasangnya begini. Nah, jadi bentuknya adalah baterai nanti di luar. Ini juga akan memudahkan kalau kita ganti baterai, tinggal buka aja langsung ganti baterai gitu. Nah jadi ini kita pasang dulu, ini terpisah tadi ya. Nah, ini kita pasang gini, jadi bracketnya seperti ini. Nah ini kabel tisnya itu ditaruh di mana? Ini di sini. Kabel tisnya di sini. Baru kita pasang. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita pasang. Sudah kita pasang, ini kita tarik kabel tisnya ke sini. Hop. Satu lagi. Kita tarik kabel tisnya di sini. Hop. Oke, sekarang ini karena posisinya ini di sini, sensornya tadi di sebelah sini nih. Jadi ini kita miringin, kita cari ambil jari-jarinya. Ini. Oke, jari-jarinya ini kita ambil, ini kita buka, gampang tinggal puter aja. Tinggal puter aja. Terus jari-jarinya ini ada dudukannya, tuh tempat taruh jari-jari. Jadi tinggal taruh aja di sini jari-jarinya. Hop. Nah, dipaskan sama sensor tadi. Kemudian ini kita putar. Di sini. Ini kita putar sampai kunci ke jari-jari. Oke, make sure sensornya sudah benar. Nih. Oke ya, ini teman-teman sensornya di sini. Jadi ini jaraknya tipis aja teman-teman, karena sensornya itu sensitif, nggak bisa terlalu jauh. Jadi posisinya sebegini. Kalau mau taruh di bawah sini juga boleh sih, apa namanya, supaya ininya tidak terlalu miring. Misalnya ini kita turunin lagi, kita turunin. Nah ininya juga harus ikut turun, kendorin sedikit. Nah, ini kita turunin lagi. Oke, jadi sensornya ada di sini, di sini. Kita ngetesnya adalah ini kita putar, apakah speednya itu bergerak di atasnya. Ini ban kita angkat, ini kita putar. Nah, sudah bergerak. 11, 10. Oke, jadi sudah bekerja dengan sesuai dengan. Nah, inilah kenapa fungsinya speedometer jadi penting, karena saat kita bisa tahu kondisi atau apa namanya, sepeda kita real time. Kalau di handphone kan kita harus buka. Tapi kalau untuk resumenya mungkin di handphone bisa. Oke, itu aja teman-teman review dari kita tentang ini. Nanti kalau review penggunanya saya yakin sih sama aja sama yang Velo. Tetap sehat, tetap goes. Dah.